Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali masih menjadi salah satu tempat menarik untuk berjalan-jalan. Kawasan hutan mangrove satu-satunya di Provinsi Bali ini bahkan akan menjadi salah satu showcase pada penyelenggaraan KTT G20 mendatang. Meski demikian, sejumlah penataan terhadap Tahura Ngurah Rai masih terus dilakukan agar siap sebelum acara puncak G20 nanti. Di tengah ancaman kerusakannya, Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai Bali masih menjadi salah satu tempat menarik untuk jalan-jalan. Sebagai satu-satunya tahura di Bali, kawasan seluas 1.373,5 hektar ini memiliki kekayaan ekosistem beragam. Secara administratif, Tahura Ngurah Rai Bali berada di dua daerah, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sebagai hutan raya, Tahura Ngurah Rai Bali terbuka bagi aneka kegiatan, termasuk ekowisata. Saat ini Tahura juga dikenal dengan nama Prapat Benoa Suwu. Ini menjadi salah satu pilihan lokasi jalan-jalan bagi warga Denpasar dan sekitarnya. Saat pandemi COVID-19 melanda tanah air, Tahura Ngurah Rai termasuk yang terkena dampak. Kawasan hutan mangrove ini terpaksa ditutup untuk umum hingga hampir 2 tahun. Analis rehabilitasi dan konservasi Tahura Ngurah Rai, Made Yuda Wibawa mengungkapkan, kawasan Tahura mulai dibuka sejak tahun ini, namun hanya untuk renovasi dan pembenahan. Hal ini dipersiapkan sebagai salah satu showcase pada acara G20 mendatang. Bahwa dalam menyambut G20, pihak Tahura akan menjadi showcase, salah satu showcase-nya. Jadi mulai perencanaan sudah dimulai pada awal tahun 2022 sampai bulan Februari perencanaannya. Kegiatan fisiknya sudah dimulai dari pertengahan Februari. Kalau yang di dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, kegiatannya mulai dari tiketing, area depan tiketing yang akan direnovasi, terus trekking untuk jalan kaki yang seperti kita lihat ini akan direnovasi menjadi lebih representatif, termasuk menara pantau. Nanti akan direnovasi, nanti pada akhirnya bisa dilihat setelah pekerjaan ini selesai. Kalau target selesainya kurang lebih kontrak dari pelaksana kegiatan, pelaksana proyek ini itu kurang lebih bulan September harus sudah finish. Karena dalam perencanaannya G20 akan dilaksanakan mulai bulan Oktober, sehingga semua kegiatan fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan itu dari kawasan mangrove ini harus sudah terselesaikan. Hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai banyak didominasi dari jenis Soneratia alba atau tumbuhan perapat dan juga tumbuhan dari marga Rhizopora. Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai, Agus Santoso mengungkapkan, mangrove di kawasan Tahura terdiri atas beberapa jenis. Mangrove ini menjadi benteng dari pasar air laut dan pemecah ombak agar tidak sampai ke daratan. Kalau mangrove yang ada di kawasan Tahura Ngurah Rai kurang lebih ada 18 jenis mangrove. Terdiri dari jenis Soneratia. Dengan Soneratia itu ada beberapa macam juga. Ada Soneratia alba, Soneratia cassiolaris, Soneratia yang ketiga itu. Jadi ada juga Rhizopora. Rhizopora juga ada Rhizopora Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata dan sebagainya. Jadi banyak jenis. Jadi mangrove itu bukan satu jenis tumbuhan, tapi mangrove adalah kumpulan jenis tumbuhan yang bisa hidup di pasang tertinggi dan pasang terendah air laut. Sehingga bisa dikatakan mangrove ini adalah satu kesatuan ekosistem yang terdiri dari true mangrove, mangrove sejati yang seperti saya sebutkan tadi,
dan ada yang namanya asosiasi mangrove atau tetangganya mangrove. Contohnya seperti tanaman-tanaman pantai, ada ketapang, ada waru laut dan sebagainya. Presiden Joko Widodo sempat mengunjung kawasan Tahura pada Desember 2021. Hal ini memeriksa kesiapan lokasi ini sebagai salah satu showcase pada KTT G20. Menjelang perhelatan KTT G20 mendatang, kawasan mangrove Tahura menjadi salah satu lokasi yang ditata. Lingkup pekerjaan pada penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai diantaranya pembangunan monumen presidensi G20, area plaza dan viewing deck untuk media, area foto kepala negara dan pengamanan. Kemudian pembibitan dan penyemaian sisi timur estuari dam, bangunan wantilan, trekking mangrove, trekking, pejalan kaki, dan area parkir di sekitar Waduk Muara yang berkapasitas 240 mobil. Pembenahan ini ditargetkan selesai pada September 2022 mendatang.